1, 2, 3. Perkenalkan kami dari kelompok 13 atas nama Hanif Maulana Yusuf dengan NIM 130122331 dan teman saya Yanwar Ardika Cahyani 13012234414. Di sini kami akan presentasi singkat tentang eksperimen yang kami lakukan pada tugas problem solving. Oke, baik. Dari sini saya akan mengambil alih. Jadi, untuk pendahuluan, kita memiliki tujuan, yakni mahasiswa mampu menerapkan metode-metode eksperimen, ruang contoh, peristiwa, hitung peluang, fungsi peluang perubahan acak diskrit, dan menghitung nilai min dan variansi. Untuk rumusan masalah, kita ada poin. Yang pertama, definisikan eksperimen yang dilakukan. Yang kedua, definisikan ruang sampel yang didapat dari eksperimen. Ketiga, tentukan peristiwa-peristiwa berdasarkan ruang contoh dan kaitan antar peristiwa. Keempat, hitung nilai peluang dari peristiwa yang sudah ditetapkan. Keenam, kelima maksudnya, definisikan perubahan acak yang digunakan. Keenam, hitung fungsi peluang dan fungsi distribusinya. Dan yang terakhir, hitung nilai min dan variansi dari perubahan acak yang ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hanif untuk pembahasan. Masuk pembahasan. Eksperimen yang kami lakukan adalah menggunakan kuesioner yang ditujukan pada kelas kami. Berisi soal buah kesukaan mahasiswa dengan 4 pilihan, mangga, pisang, apel, dan semangka. Kemudian ruang sampel yang didapatkan itu dari 30 mahasiswa kelas, didapatkan 10 orang yang menyukai mangga, 10 orang menyukai pisang, 7 orang menyukai semangka, dan 3 orang menyukai apel. Kemudian peristiwa-peristiwa berdasarkan ruang contohnya dan kaitannya, yaitu untuk PA misalnya sama dengan jumlah mahasiswa yang menyukai mangga, sama dengan 10. Kemudian misalnya PB itu yang menyukai pisang sama dengan 10 juga. Kemudian misalnya PC sama dengan jumlah mahasiswa yang menyukai semangka itu 7. Dan PD sama dengan jumlah mahasiswa yang menyukai apel sama dengan 3. Misalnya kaitan antara peristiwanya PA gabung B, yaitu jumlah mahasiswa yang menyukai mangga atau pisang, berarti 10 tambah 10 sama dengan 20. Untuk yang selanjutnya P, C, dan gabung D, itu jumlah mahasiswa yang menyukai semangka atau apel, itu berarti 7 plus 3 sama dengan 10. Kemudian peluang memilih mangga, berarti peluang A, mahasiswa yang menyukai mangga itu kita bagi dengan jumlah total mahasiswa, 10 per 30 sama dengan 1 per 3. Peluang, peluang pisang pun sama karena 10 juga, jadi 10 per 30 sama dengan 1 per 3. Kemudian peluang memilih semangka, berarti semangka tadi 7, 7 per 30. Kemudian peluang memilih apel, jumlah mahasiswa yang menyukai apel 3 dibagi jumlah total mahasiswa 30, dan 1 per 10. Kemudian tekan 1. Oke, selanjutnya untuk perubahan acak yang digunakan, eh, dijelaskan bahwa sebuah kelas berisi 30 mahasiswa yang terdiri dari 10 orang yang menyukai mangga, 10 orang menyukai pisang, 7 orang menyukai semangka, dan 3 orang menyukai apel. Seseorang memilih 2 orang secara acak. Jika variabel random X didefinisikan sebagai banyaknya orang yang menyukai mangga, maka X merupakan jumlah mahasiswa yang memilih buah mangga. Untuk rumus teori peluangnya, fungsi peluangnya, yakni Px sama dengan kombinasi 10 dengan X dikali kombinasi 20 dengan 20 kurang X per kombinasi 30 dan 2. Untuk X sendiri terdapat X0, 1, dan 2. Jadi ada kemungkinan tidak dapat, yaitu 0, ada kemungkinan dapat 1, dan kemungkinan dapat 2. Lalu untuk fungsi peluang dan distribusinya, untuk P0, P0 sendiri dengan rumusnya tadi, X-nya kita masukkan dengan 0. Jadi untuk P0, kombinasi 0 dengan kombinasi 10 dengan 0 dikalikan kombinasi 20 dengan 2 per kombinasi 30 dengan 2. Menghasilkan 1 kali faktorial 20 per 2 faktorial kali 18 faktorial per
30 faktorial dengan 2 faktorial kali 28 faktorial menghasilkan 38 per 87. Untuk yang P1, X digantikan dengan 1 hingga menghasilkan kombinasi 10 dengan 1 dikali kombinasi 20 dengan 1 per kombinasi 30 dan 2 menghasilkan 10 kali 20 per 30 faktorial dan 2 faktorial kali 28 faktorial menghasilkan 200 per 870. 2 faktorial per 2 faktorial. Lalu 200 kita pecah lagi jadi 10 kali 20 per 435. Lalu menghasilkan sama-sama bisa dibagi atas bawah 10 dengan 435 menghasilkan 2 kali 20 per 87 hingga hasil akhirnya 40 per 87. Lalu untuk P2 nya kombinasi 10 dengan 2 dikali kombinasi 20 dengan 0 per kombinasi 30 dengan 2 menghasilkan 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial kali 1 per 30 faktorial 2 faktorial kali 28 faktorial menghasilkan 92 faktorial per 872 faktorial. Lalu di coret-coret jadi 45 per 435. Lalu dipersederhanakan lagi 9 per 87. Lalu menghasilkan tabel untuk X0 PX-nya 38 per 87. Untuk X1 PX-nya 40 per 87. Untuk X2 PX-nya 9 per 87. Lalu untuk fungsi distribusinya F0 P di X kurang dari sama dengan 0 sama dengan P0 menghasilkan 30 per 87. Lalu F1 nya untuk P X kurang dari sama dengan 1 jadi P0 plus P1 sama dengan 38 per 87 ditambah 40 per 87 sama dengan 78 per 87. Untuk F2 sendiri, yakni P X kurang dari sama dengan 2 sama dengan F1 plus P2. Jadi 78 per 87 plus 9 per 87 menghasilkan 87 per 87. Lalu nilai min dan variansi. Untuk nilai min sendiri, EX-nya dengan rumus sigma X kali PX. Jadi langsung aja kita masukin 0 kali 38 per 87 plus 1 kali 40 per 87 plus 2 kali 9 per 87 menghasilkan 0 plus 40 per 87 plus 18 per 87 hingga menghasilkan 2 per 3. Dan untuk variansi sendiri, variansi dengan rumus EX kuadrat kurang EX dikuadratkan di EX kuadrat dengan rumus EX kuadrat kali PX. Jadi 0 pangkat 2 dikali 38 per 87 ditambah 1 pangkat 2 kali 40 per 87 ditambah 2 pangkat 2 kali 9 per 87 menghasilkan 0 plus 40 per 87 tambah 36 per 87 menghasilkan 76 per 87. Lalu kita dapat menghitung variansinya jika sudah didapatkan EX kuadrat dan EX-nya. 78 per 87 dikurang 22 per 3 dikuadratkan menghasilkan 228 kurang 116 per 261 menghasilkan 112 per 21. Mungkin itu saja penjelasan pubacak dari saya. Untuk penutup saya lempar ke rekan saya Hanif Maulana Yusuf. Sekian dari kami kelompok 13. Begitu saja presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.